Halo saudaraku, sobat tani kakao senusantara, selamat sore dan apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Supaya setiap harinya bisa beraktivitas seperti biasa di kebun. Jadi sore ini saya tampilkan hasil sambung cupon kakao yang sudah berusia hampir 3 bulan ya. Ini dia tampilannya seperti ini. Ini pupus kedua ya, atau daun kedua yang mulai tumbuh. Ini yang di bawahnya adalah daun yang pertama, sudah tua, dan kemudian setelah dipotes pucuk tumbuhlah ini dia. Daun pupus yang kedua seperti ini. Dan di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan perawatan lanjutan ya, yaitu untuk pemotongan batang pokoknya ini. Karena pertumbuhannya sudah optimal. Jadi secepat-cepatnya untuk pemotongan batang pokok utama kakao hasil sambung cupon ini bisa dilakukan ketika daun pertama sudah tua ya. Ketika daun pertama sudah tua, jika daunnya masih muda, maka jangan dipotong dulu untuk batang pokoknya. Tapi kalau daunnya sudah tua berwarna hijau seperti ini, maka bisa dilakukan pemotongan. Atau seperti saya ini, kita tunggu sampai pupus kedua, daun keduanya sudah tumbuh seperti ini, barulah kita lanjutkan dengan pemotongan batang pokok. Yang artinya kita asumsikan bahwa cupon ini sudah cukup umur untuk hidup mandiri ya. Untuk hidup sendiri, kebutuhan daun sudah mencukupi untuk proses fotosintesis. Yang akhirnya yang atasnya ini kita buang saja, karena memang yang kita kembangkan adalah yang ini adalah klon MCC02, yang sementara yang ini adalah kakao lokal ya. Bisa dilihat ini masih ada buahnya ya, berbuah dan berbunga lumayan banyak sebenarnya. Itu dahannya sudah saya potong tadi. Beberapa seperti ini sudah saya potong. Dan tadi juga sudah saya lanjutkan untuk penerasan seperti ini ya. Ini karena kebun ini lahannya miring semua, tidak ada datarnya sama sekali ya. Ini kebun lahan miring semua, jadi untuk penerasan seperti ini sebenarnya hukumnya wajib dilakukan untuk segala jenis tanaman perkebunan ya, tidak hanya untuk kakao saja. Tanaman apapun yang di perkebunan bila lahannya miring, maka sebaiknya lakukan penerasan seperti ini di setiap batang tanaman. Karena tujuannya untuk memperkokoh akar ya. Jadi perakaran akan masuk mendatar dulu ke dalam tanah, kemudian barulah akan naik ke permukaan untuk mencari makan. Karena memang akar tanaman tidak masuk sedalam-dalamnya ke dalam tanah, karena dalam tanah bisa dikatakan mungkin sangat miskin akan unsur hara. Jadi unsur hara, nutrisi itu berada di permukaan tanah. Maka dari itulah di berbagai sumber pertanian yang saya baca ya, jadi tanah yang bagus itu adalah topsoil atau tanah permukaan, karena memang pelapukan penguraian dari segala jenis bahan organik itu berada di permukaan tanah. Jadi tanah yang subur berada di permukaan. Seperti ini bisa dilihat mungkin di kamera tidak begitu jelas ya. Jadi perbedaan warna tanahnya sudah lumayan berbeda. Ini sebagian yang ke bawah warnanya sudah mulai lebih cerah. Sementara yang sebagian ke atas warnanya yang lebih gelap. Yang lebih gelap ini adalah karena pencampuran banyak bahan organik yang sudah terurai di dalam tanah. Dan otomatis tanah yang sebagian ke atas akan jauh lebih subur daripada tanah sebagian yang ke bawah. Apalagi yang lebih di bawah lagi, ya lebih dalam lagi, maka tanahnya kurang kaya akan unsur hara. Jadi sebisa mungkin untuk lahan miring maka lakukanlah penerasan seperti ini. Tujuannya satu, untuk memperokoh perakaran, jadi akar akan mendatar dulu sehingga mampu menopang batang pokok yang nantinya tidak mudah untuk roboh. Kemudian yang kedua, tujuannya nanti ketika ada bahan-bahan organik bisa kita timbun di penghujung dari terasan ini, kita timbun di sini saja sehingga penguraiannya tidak kemana-mana ya. Fokus nantinya nutrisi untuk ke tanaman pertanian. Di sini khususnya adalah kakao yang kita kembangkan seperti itu. Dan kesempatan ini lanjut ya, kita potong saja untuk batang pokoknya ini. Sudah berpentil sebenarnya lumayan banyak, tapi seperti inilah ketika kita berinovasi, berevolusi sedikit ya dalam proses peningkatan mutu dan kualitas. Jadi harus ada yang kita korbankan, yang tidak boleh setengah-setengah dikerjakan ya. Jadi kalau sudah seperti ini sebaiknya kita potong saja. Pemotongan kita lakukan satu jengkal di atas pangkal cupon sekitar 20-25 cm dengan potongan miring ya. Miring ke sini atau miring ke sini
sama saja tidak masalah. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan untuk pemotongan batang pokok kakao lokalnya. Nah, baiklah Sobat Tani ya, sekarang kita lanjutkan untuk pemotongan batang pokoknya. Kita gunakan gergaji pangkas seperti ini ya, simpel saja untuk memangkas segala jenis dahan-dahan tanaman ya. Kita gunakan gergaji kecil seperti ini saja. Lanjut supaya durasinya tidak terlalu panjang. Dan seperti ini dia ya, sudah tumbang satu batang pokok. Seperti ini. Potongannya kita potong miring ya. Kita potong miring seperti ini supaya nanti ketika terkena air hujan, jadi air hujan bisa lancar jatuh, tidak masuk ke batang kayunya. Jadi pemusukan bisa terhambat. Nanti juga di sini akan tumbuh banyak tunas air juga. Kalau bisa sih yang di sini sebenarnya kita lakukan pengecatan ya. Kita cat dengan cat minyak yang mungkin bisa dicampur dengan sedikit fungisida seperti itu untuk mengurangi serangan jamur. Seperti ini ya, bisa dilihat ini berbunga pada batang pokoknya. Ini ada pentilnya, ini masih kakao lokal, yang ini sudah cupon yang kita sambung dengan klon MCC02 seperti ini. Jadi ini sambungan kemarin di tanggal 3 Desember ya. Jadi Desember 1 bulan, kemudian Februari 2 bulan, sekarang Februari tanggal 20. Jadi sudah hampir 3 bulan usia sambungan, besarnya sudah seperti ini pertumbuhannya. Jadi ini bisa dikatakan pertumbuhannya sangat-sangat maksimal sekali ya dibandingkan dengan bibit kecil yang kita tanam kemudian baru kita lakukan sambung pucuk, maka hasilnya ketika usia 3 bulan akan jauh lebih kecil daripada ini. Jadi inilah keuntungan dari sambung cupon. Seperti ini tampilannya ya. Sambung cupon ini sangat cocok sebenarnya dilakukan untuk kakao-kakao yang sudah berusia mungkin 20 tahun ke atas. Kita usahakan untuk bila ada tunas yang tumbuh ya, tunas air yang tumbuh di dekat bangkal batang, kita usahakan untuk kita diamkan seperti itu. Kemudian nantinya kita lakukan penyambungan, dan bisa juga untuk sambung cupon seperti ini dilakukan bila mana kita masih sulit misalnya untuk mendapatkan entres dari jenis-jenis kakao terbaru. Bisa kita lakukan dengan sambung cupon seperti ini. Jadi pertumbuhannya akan lebih cepat sehingga nanti kita akan lebih cepat bisa memanen entresnya kembali. Seperti itu ya. Jadi segitu saja video saya di kesempatan sore kali ini ya. Jadi seperti ini dia setelah dipotong ya, ketinggiannya di 25 cm seperti itu. Kenapa diberikan lebih? Karena memang tujuannya untuk menghambat pembusukan. Ketika batang pokoknya mulai membusuk ke bawah, maka cuponnya juga sudah mulai tumbuh lebih besar. Seperti itu. Jadi ada keseimbangan. Seperti ini tampilannya setelah diteras, dan ini dia hasil sambung cuponnya. Semoga bisa menjadi sedikit edukasi ya, mungkin bagi teman-teman yang masih baru memulai, dan saya pun sebenarnya baru memulai juga. Mari kita belajar bersama-sama dalam proses peningkatan mutu dan kualitas khususnya di dunia perkakaoan ya. Sekian dulu video saya di kesempatan sore kali ini. Semoga bisa menjadi tontonan yang menarik bagi sobat tani kakao semuanya. Selamat sore, selamat beristirahat.